Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan yang baru. Penuh sukacita. Haleluya. Boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur kita diciptakan sebagai manusia, makhluk yang sempurna oleh Tuhan. Kita berbeda, manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Perbedaan itu terletak pada satu organ tubuh yang namanya otak. Di sana dimungkinkan kita untuk berpikir. Di sana kita dimungkinkan untuk mempelajari, menganalisa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini, sehingga kita menyaksikan dan merasakan temuan-temuan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, yang tujuannya jelas adalah untuk kemajuan kita semua, untuk menyenangkan, untuk kebahagiaan, untuk sukacita, untuk damai. Tetapi tidak sedikit temuan-temuan itu justru disalahgunakan, merusak dan menghancurkan. Dalam ilmu neurologi, yaitu yang mempelajari tentang saraf di otak kita ini, ada bagian terkecil yang terletak di bagian depan yang disebut prefrontal cortex. Adik yang pernah duduk di bangku SMA, khususnya yang di IPA, pasti sudah belajar. Yang umum disingkat dengan PVC. Secara visual seperti ini Bapak Ibu. PVC itu terletak di bagian depan, kecil sekali misalnya, tetapi ini punya fungsi yang luar biasa. Bagian ini berperan penting dalam memproses suatu keputusan yang kita ambil. Jadi seperti pagi hari ini ketika Bapak Ibu memutuskan untuk berangkat ke gereja beribadah, peran dari divisi inilah yang mengantarkan Bapak Ibu untuk datang ke sini. Dalam proses itu, divisi ada 5 proses, 5 langkah yang dilakukan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, dari data, fakta, informasi yang terkumpul kemudian dianalisa. Bisa sederhana, bisa rumit, bisa sulit, bisa sebentar, bisa lama. Tergantung dari informasi, data, visualisasi yang masuk di dalam otak kita. Yang kedua, ada learning, belajar. Proses belajar ini untuk mengetahui segala sesuatu yang telah dianalisa oleh divisi itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mempelajari menjadi satu pengetahuan yang kita memahami, maka kita evaluasi. Apakah ini baik? Apakah itu buruk? Apakah menguntungkan? Apakah merugikan? Baik diri sendiri atau orang lain. Sehingga muncul ada beberapa pilihan. Sebuah keputusan itu akan baik atau buruk ketika ada pilihan-pilihan. Karena kalau memutuskan segala sesuatu tidak ada pilihan, tidak ada rangkaian proses ini, itu orang bilang satu kebodohan. Inilah yang namanya sebuah keputusan. Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan bahwa kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang paling sempurna. Kita memiliki otak yang namanya otak kiri dan otak kanan. Orang kadang-kadang ketika seorang melakukan sesuatu yang tidak rasional, yang tidak masuk akal, yang jelek, dikatakan orang tidak punya otak.
Semua orang punya otak. Persoalannya digunakan atau tidak otak itu. Otak kiri yang pertama yaitu mengolah data, mengolah kata, berbicara, membaca, menulis, dominan otak kiri. Jadi ketika saya berdiri di depan ini Bapak Ibu, saya lebih dominan menggunakan otak kiri. Lalu otak kanan ngapain? Otak kanan juga tidak tinggal diam. Ada kreativitas. Seperti apa yang harus saya sampaikan? Ada seni untuk berbicara. Kemudian juga Bapak Gembala ketika memainkan musik akan lebih banyak menggunakan otak sebelah kanan. Karena di sana akan muncul satu imajinasi, sesuatu yang indah untuk bisa kita nikmati. Bapak Ibu yang kedua, otak kiri juga mengelola yang namanya logika, analisa, penalaran, matematika, dan perhitungan. Segala sesuatu yang sifatnya matematis itu ada di otak kiri. Lalu otak kanan ngapain? Otak kanan juga membantu menunjukkan pola, bentuk, struktur, informasi, visual, gambaran seperti apa, wujudnya seperti apa yang ditampilkan. Maka Bapak Ibu ketika mau ke undangan biasanya Bapak-bapak cukup menggunakan otak kiri. Yang penting pantas untuk rasional. Kalau saya mau jagung pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai jas atau pakai batik cukup. Tapi ibu-ibu lebih banyak menggunakan otak kanan. Kenapa Bapak Ibu? Cerminnya itu yang sudah setinggi badan pun masih kurang. Saya pakai baju apa? Pernah satu ketika saya menyaksikan keluarga dekat saya, baju yang tadi digantung rapi itu jadi numpuk di tempat tidur. Kenapa? Memilihnya nggak selesai-selesai. Alisnya berganti-ganti sampai disebut kayak belarak sempal gitu ya, nggak tahu bagaimana. Sudah bagus dihapus lagi, sudah bagus dihapus lagi. Berarti menggunakan otak kanan. Begitu juga saudara, ketika keluar saya kaget, loh kok bulu matanya berubah? Ini bulu orang kok bulu apa gitu ya? Itulah, itu lebih banyak menggunakan otak kanan. Kemudian yang selanjutnya, otak kiri itu mengolah informasi di awal sudah saya sampaikan, yang sifatnya sistematis, terstruktur, logik, rasional. Lalu otak kanan ngapain? Otak kanan menyajikan kemampuan intuisi dan perasaan. Jadi kalau ibu-ibu sedikit-sedikit baper, berarti lebih dominan di otak kanan. Kalau sesuatu pokoknya logik, yang logik berarti ada di otak kiri. Kemudian Bapak Ibu luar biasa, otak kiri kita ini mengontrol gerakan tubuh, bukan hanya bagian kanan, seluruh tubuh dikontrol oleh otak kiri. Kemudian otak kanan itu mengolah emosi dan perasaan. Ketika kita melangkah, kadang-kadang langkah kita dengan emosi, langkah kita tidak dikontrol, tindakan kita tidak kontrol. Ini peranan dari otak kanan dan otak kiri. Lalu apakah otak kanan dan otak kiri itu berdiri sendiri, bekerja sendiri-sendiri? Tidak Bapak Ibu. Otak kanan kita, otak kiri kita selalu bekerja bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, boleh ya kita relax sebentar? Coba apa yang ada di tangan kita taruh dulu. Boleh di sampingnya, boleh di pangkuan kita, HP, Alkitab, apapun kita taruh dulu. Kita biasa mengatupkan tangan kita, dan semuanya rata Bapak Ibu. Tangan kita ini rata. Kemudian kalau kita bentuk jadi lima, nyaman ya. Ini otak kanan dan otak kiri sedang bekerja. Coba kita jajarkan. Ya. Terus kemudian kita katupkan Bapak Ibu. Kita katupkan. Boleh? Nah,
Yang biasa main voli pasti sudah bisa seperti ini ya. Kuat ya Bapak Ibu ya. Saya ingin tanya, Bapak Ibu boleh saksikan tangannya masing-masing. Siapa yang tangan yang jempol kirinya di atas boleh diangkat. Yang jempol kirinya di atas boleh diangkat. Luar biasa banyak. Yang jempol kanannya diangkat. Ya. Ini gambaran Bapak Ibu ketika kita di dalam perjalanan hidup kita lebih dominan otak kanan atau lebih dominan otak kiri, nggak bisa dibohongin. Inilah kejadian. Latihan sekalipun ketika refleks pasti akan terjadi. Yang terjadi adalah otak kanan atau otak kiri. Ini gambaran saja Bapak Ibu. Nah, tetapi apakah otak kanan dan otak kiri berdiri sendiri? Tadi saya katakan tidak. Sekalipun Bapak atau Ibu dominan otak kiri, tetapi ada peranan otak kanan. Karena sebesar apapun otak kiri, tanpa otak kanan tidak 100%. Untuk bisa memiliki kekuatan tadi, untuk memutuskan sesuatu, pasti butuh otak kiri atau otak kanan. Kedua belahan otak bekerja sama dan saling melengkapi dalam fungsi kognitif dan motorik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengajak untuk belajar firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 29. Cukup panjang ya Bapak Ibu. Boleh saya minta tolong Esa mungkin bisa membacakan firman Tuhan ini dari kalau kecil di HP boleh melihat di layar sudah saya siapkan. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan sampai dengan 30 sampai dengan 29 ya. Sampai dengan 29. Nanti kita baca terus sampai dengan 32 ya bisa. Sampai ayat yang ke-32 ya. Silakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk pagi hari ini saya akan fokus di ayat yang ke-29. Saya baca ulang. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih
karunia. Khotbah pagi hari ini saya beri tema menjaga lisan dan bijak dalam bertindak. Sebagai orang percaya, Tuhan mau kita menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain dan bertindak bijak untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Menjaga lisan itu sangat penting karena lisan dapat menjadi berkat atau bencana bagi diri sendiri dan atau orang lain. Begitu tajamnya lisan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan suatu kerusakan, satu kehancuran, suatu hal yang sangat menakutkan yang disebabkan oleh lisan, oleh ucapan, oleh kata-kata yang dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang tidak terukur, yang tidak bijak. Ini satu gambaran Bapak. Ya, akhir-akhir ini kejahatan begitu nyata yang disebabkan berangkat dari ucapan yang tidak seharusnya. Bijak bertindak dapat membantu membuat satu keputusan yang tepat dan menekan kesalahan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu yang berangkat dari pikiran kita, dari hati kita, disertai dengan doa dan pilihan dari 5 proses tadi, sudah kita analisa, kita pelajari, kita evaluasi, kita pilih yang terbaik, yang resikonya rendah, niscaya pasti akan menekan kesalahan itu, akan berdampak positif, akan berdampak baik bagi mereka dan bagi kita sendiri. Ada beberapa hal yang ingin kami bahas pada pagi hari. Yang pertama, bagaimana menjaga lisan. Dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini terjemahan baru. Ada beberapa terjemahan Bapak Ibu di dalam bahasa Indonesia. Saya ingin menampilkan terjemahan lain. Tapi rupanya ada kendala. Ya. Jadi ketika kita, firman Tuhan katakan, ketika kita bicara harus dengan penuh kasih. Ketika kita bicara harus ditimbang-timbang. Kira-kira ini nyakiti enggak? Kira-kira ini bikin jadi batu sandungan enggak? Kira-kira ini akan jadi masalah enggak bagi yang mendengarnya? Baik itu dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua, antar saudara, bahkan kita di dalam gereja. Mari kita kendalikan lisan kita. Berbicara dengan kasih dan empati, bukan dengan kebencian dan kemarahan. Sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu menjadi kepahitan yang luar biasa, bahkan kadang-kadang mungkin orang berpikir melihat wajahnya saja kita sudah kesal. Tetap tempatkan rasa empati. Empati itu bukan hanya kasihan. Empati itu berarti bertindak kasih. Dalam Markus 2 ayat 9 dikatakan, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ini kata-kata Yesus sendiri. Lebih mudah mana mengatakan dosamu sudah diampuni, atau aku mengampuni kamu, daripada angkat tilammu, angkat kakimu, pergi dari sini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mudah dikatakan, sulit untuk dilakukan, tapi firman Tuhan katakan kita harus melakukan itu.
Sehingga apa? Kita senantiasa menjadi berkah. Orang sering katakan, dimanapun kita berada, dimana kita menginjak bumi, kita mengangkat langit. Setiap daerah, setiap wilayah, setiap desa pasti punya kearifan lokal. Karena itu kita selalu beradaptasi. Kayak saya di sini, kayak saya di Sumatera, kayak saya ketika saya di Sulawesi, bahkan dulu ketika kita di Timur Timur, pasti berbeda Bapak Ibu. Bagaimana kita bersikap? Di sini, di tempat lain dianggap itu sopan, di tempat lain mungkin kurang sopan. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi lingkungan, sehingga keberadaan kita senantiasa menjadi inspirasi. Anak-anak muda, yuk kita belajar, memperbarui diri, menjadi manusia baru, hidup penuh diberkati Tuhan. Caranya bagaimana? Bawa diri kita, bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah manusia rohani, bahwa kita adalah manusia Allah, kita adalah hamba Allah. Selalu rendah hati. Gak mudah Bapak Ibu untuk menjaga etika, untuk menghormati kearifan lokal. Apabila itu sedikit bertentangan dengan pendapat kita, bertentangan dengan karakter kita, bertentangan dengan temperamen kita, tetapi kita harus mengikuti. Gak mudah memang, tapi harus kita lakukan, karena kita hidup di tengah-tengah kebinekaan, dan kita harus saling menjunjung supaya hal-hal ketersinggungan itu tidak terjadi. Teknologi sekarang luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak muda sudah paham betul bagaimana fiturnya AI. Tulisannya AI gitu ya. Kalau orang dewasa kayak saya, kalau bilang AI mencarinya enggak AI. Luar biasa Bapak Ibu. Bisa membuat persis kopinya itu sama dengan aslinya. Ngomongnya persis, wajahnya dibikin sama, kata-katanya, intonasinya seolah-olah benar. Bahkan bisa membuat cloning, itu ya. Saya bayangkan kalau saya punya uang dan saya bisa membeli itu ya cloningnya istri saya, bikinlah katakanlah 8. Wajahnya bisa sama persis, berpakaiannya betul, ngomongnya betul, senyumnya betul, semuanya betul. Alangkah saya bingung Bapak Ibu, mana yang asli, mana yang palsu. Karena itu jangan tertipu dengan kepalsuan dunia. Selalulah awali dengan doa, selalu membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Paling tidak satu hari satu ayat. Memuji dan menyembah Tuhan. Di sana akan ada kedamaian. Tidak harus larut dengan kondisi-kondisi duniawi yang seperti itu. Di luar sana Bapak Ibu kemarin banyak pejabat yang harus jatuh karena kata-kata. Konyolnya kata-kata itu kadang-kadang karya DNI, bukan ucapan yang asli, tetapi terlanjur gila. Oleh karena itu hati-hati menggunakan. Begitu juga intonasi kata-kata yang keluar diterjemahkan kadang-kadang bisa juga berbeda. Karena itu hati-hati. Ketika kita menerima informasi, ketika kita menerima video, rekaman atau apapun, selalu gunakan 5 tahap tadi. Kumpulkan, analisa, kemudian pelajari betul, evaluasi, pilih. Kalau nggak ada pilihan, ternyata semuanya tidak ada yang menguntungkan, jangan mengambil keputusan, jangan bertindak, jangan diteruskan, jangan di-share. Di samping kita menjaga lisan, juga menjaga jempol. Hati-hati Bapak Ibu, kondisi saat ini banyak godaan-godaan yang membuat kita kadang-kadang salah melangkah. Dalam Amsal 8 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Munduh poin panggawi Bapak Ibu. Kita akan memanen apa yang kita tanam.
kita akan memperoleh hasil dari apa yang kita tanam. Satu hal yang harus kita ingat, kita tidak punya hak untuk menghakimi sesama, menghakimi orang lain, karena penghakiman adalah otoritas miliknya Tuhan. Ketika kita menanam, kita panen. Ketika kita menanam, kita akan mundur. Siapa yang mengadili adalah Tuhan. Tapi kita tentu wajib berdoa, mendorong, mendukung kita semua adalah menjadi warga surga. Yang kedua, Bapak Ibu, bijak dalam bertindak. Dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Analisa dulu, pertimbangkan dulu, pikirkan dulu, pelajarin dulu. Kemudian kita evaluasi. Apa sih yang dikatakan itu? Apa yang disampaikan itu? Kalau benar kita tampung, kalau salah ya sudah kita buang. Enggak usah kita merespon negatif. Tetapi tidak semuanya kita hanya mendengar. Bapak Ibu, mungkin bisa memancing marah, dan memang seharusnya marah. Saya bayangkan ayat ini, Bapak Ibu, ketika Pak Budi, mohon maaf Pak Budi, ketika Pak Budi mengajar murid-muridnya, dan satu ketika bertanya kepada murid itu, dan muridnya mendengar, hanya tengok kiri, tengok kanan, kemudian menunduk. Pak Budi pasti bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua nggak dijawab, tengok kiri, tengok kanan, menunduk. Pasti mulai emosi. Ini ngerti atau tidak? Mungkin anak itu berpikir, ini kan Alkitabiah, saya nggak perlu buru-buru jawab. Tetapi konteksnya bukan di situ. Karena itu kita diberi otak kanan, diberi otak kiri, dan kita ada yang PFC di depan untuk berpikir. Oh, kalau pertanyaan ya cepat direspon. Bagaimana merespon baik, merespon benar kepada setiap perkataan. Jangan kalau diajak ngobrol sama temannya, ngomong, ya diam aja kan. Ini sering saya lakukan Bapak Ibu dengan istri saya. Kalau istri saya ngomong, saya diam aja. Saya dengerin, bukan saya dengerin terus. Setelah selesai ngomong, baru saya ngomong. Atau enggak ngomong, karena dari perkataan awal sampai akhir tadi sudah dijawab sendiri. Oh, istri saya hanya bilang ke saya bahwa saya mau cerita, dengerin. Pak Sarjono senyum-senyum ya Pak ya. Itu Bapak Ibu, tidak harus namanya. Begitu juga. Oh, ketika saya ngomong istri dia tahu-tahu dia berdiri pergi kemana. Enggak apa-apa, akhirnya saya berhenti. Kalaupun hari itu masih marah, saya enggak jadi marah Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan, artinya bukan berarti kita terus diam, tetapi bagaimana kita lambat berkata-kata, menganalisa, gunakan PFC tadi supaya tidak memperkeruh suasana dan upayakan lambat untuk marah. Apa enggak boleh marah? Boleh. Yesus pernah marah ketika satu tempat ibadah digunakan untuk kepentingan lain yang enggak ada hubungannya dengan ibadah dan bahkan menimbulkan satu kerusakan iman. Yesus marah, tapi tidak dendam. Ada yang kedua perlu dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu, karena kemarahan yang luar biasa, terjadi kerusakan, terjadi pembakaran, terjadi macam-macam. Karena marah juga nyawa melayang. Karena marah banyak kehancuran. Enggak ada yang mendatangkan kebaikan marah itu. Karena ketika kamu marah, Tuhan katakan, jangan berbuat dosa. Yesus pernah marah, tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita sempurna seperti Yesus. Bagaimana kita melakukan proses ini?
Lanjutnya Bapak Ibu, bertindak dengan hikmat dan pengetahuan, bukan dengan emosi dan sembrono. Libatkan Tuhan. Kata Lot di dalam Kejadian 13, kisah Lot ya, ini bisa kita baca dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai dengan 13, yang mengingatkan kepada kita agar tidak hanya mengandalkan akal dan pikiran kita dalam bertindak atau mengambil keputusan. Nah, ini boleh kita baca ya. Ini saya juga baru belajar Bapak Ibu mencoba untuk ini supaya kita bisa menganalisa kejadian berapa Bapak Ibu tadi? Ayat 6 sampai dengan 13 gitu ya. Nah, ini kerinduan Pak Budi tempo hari, bagaimana kalau firman Tuhan dibacakan itu bisa dilihat di layar gitu ya. Nah, ini saya mencoba Bapak Ibu. Ternyata tidak harus install, karena saya juga kesulitan menginstall Alkitab di laptop, ternyata bisa. Demikian firman Tuhan di dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai dengan 13. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, luar biasa Abram ini. Awalnya hanya memiliki kambing domba yang sedikit. Awalnya Abram dan Lot sendiri yang menggembalakan itu. 4 tahun diberkati oleh Tuhan. Kambing dombanya semakin lama semakin banyak. Abram memiliki gembala-gembala, Lot juga memiliki gembala-gembala. Akhirnya Bapak Ibu mereka berantem antara gembala-gembalanya Lot tadi. Kamu sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Sebagai manusia, nalarnya Lot mulai berpikir, mengandalkan otaknya. Itu lembah Yordan itu airnya nggak pernah surut, rumputnya hijau-hijau. Oke, aku ada di sana. Dan dia menetap di dekat kota. Itu Bapak Ibu. Dan mana? Abraham bilang, oke, kamu di sana, saya di sini. Sisanya yang nggak kamu ambil, saya ambil. Apa yang terjadi kemudian, saudara?
Karena Lot mengandalkan akal pikiran sendiri, ternyata dia tinggal di dekat kota yang penduduknya luar biasa ganasnya, kerasnya. Akhirnya apa? Lot harus meninggalkan tempat itu, dan di dalam pelariannya itu ternyata keluarganya Lot belum ikhlas juga meninggalkan harta bendanya, daerahnya itu. Istri Lot kalau dalam kisah yang lain akhirnya menjadi tiang garam. Tiang garam itu saya bayangkan kalau sekarang mungkin stroke gitu Bapak Ibu ya. Karena memikirkan harta bendanya yang ditinggal yang banyak tadi, maka mengalami stroke luar biasa. Karena tidak bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam mengambil satu tindakan apapun, usahakan semuanya diawali dengan doa. Tetap dahulukan Tuhan, minta kepada Tuhan, Sang pemilik berkat itu sendiri. Apa artinya buat kita Bapak Ibu? Kalau kita hanya melihat dari luar seperti yang dilakukan Lot, menuruti akal pikiran dan perasaan tanpa melibatkan Tuhan. Karena itu berdoa dan minta pimpinan Tuhan, pertolongan Roh Kudus. Agar apa? Agar kita tidak salah langkah, tidak salah ucap, tidak salah bertindak, dan tidak salah dalam membuat keputusan. Karena sekali kita salah bertindak, salah mengambil keputusan, dampaknya pasti akan panjang Bapak Ibu. Tetapi ketika semuanya kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, percaya semuanya baik. Saya dengan seksama terus menerus mendengarkan kesaksian dari Pak Gembala. Bagaimana beliau akhirnya bisa sampai menduduki posisi yang saat ini. Di luar penggembalaan, beliau sekarang jadi aparatur sipil negara. Dia bertindak dengan iman. Bukan hanya berdoa, meminta berdoa, tapi juga melakukan dengan tindakan. Saya bayangkan ketika beliau cerita, andai kata Pak Budiman hanya berdoa, benar melibatkan Tuhan, tetapi isian di portal itu enggak diisi, isian di internet itu enggak diisi, syarat-syaratnya enggak diupload, saya enggak yakin hasilnya akan seperti sekarang itu. Karena itu harus menggabungkan otak kiri dan otak kanan supaya apa? Hasilnya sempurna. Boleh minta tolong ada yang mau baca di dalam Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Yang belum sempat baca boleh kita melihat di layar, di sini juga kelihatan. Silakan salah satu baca. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Haleluya. Itu terjemahan di dalam perjanjian terjemahan baru. Bapak Ibu kita boleh baca, saya ulang baca sedikit. Kalau PSI itu terjemahan sederhana Indonesia, bunyinya begitu Bapak Ibu. Lihatlah keyakinan dan perbuatan Abraham bekerja sama. Maksudnya keyakinannya sungguh-sungguh nyata karena ada perbuatan yang membuktikannya. Saudara, iman dan perbuatan itu bekerja sama menjadi satu. Yakobus di ayat yang lain katakan iman tanpa perbuatan mati. Sama dengan yang dilakukan Pak Budiman. Terus berdoa, yakin bahwa Tuhan pasti campur tangan, Roh Kudus pasti menolong, tetapi saya harus melakukan yang menjadi bagian saya, yaitu perbuatan, yaitu tindakan.
Ini penting Bapak Ibu. Di terjemahan yang lain dikatakan, engkau melihat bahwa iman sedang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan atas dasar perbuatan-perbuatan itu iman disempurnakan. Jadi Bapak Ibu, jangan bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, iman kita akan menjadi sempurna. Kita melihat sebelah kanan, sebelah kiri kita sedang mengalami kesusahan, kita cuek saja. Kita melihat orang sedang mengalami satu duka cita, kita melirik saja tidak. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena apa? Yang utama dan pertama, mengasihi, mengampuni, dan memaafkan. Sebuah cerita Bapak Ibu, satu ketika belum lama juga saya diundang untuk melayani di satu gereja. Saya kenal dengan hamba Tuhan, gembalanya, kebetulan seorang ibu. Nah, ketika saya sedang berkhotbah dan sudah hampir selesai, tiba-tiba ibu ini pingsan Bapak Ibu. Pingsan bahasanya. Pingsan, terus kemudian yang duduk di sebelah kanan kirinya menolong, dan ibu itu ditidurkan. Kemudian saya turun dari mimbar, saya masih pakai mic. Terus karena saya juga pernah belajar bagaimana menghadapi orang pingsan, tapi suasana di gereja, maka semua, bukan semua ya, banyak yang memuji Tuhan, menyanyi dan seterusnya, suara situasi menjadi gaduh. Terus saya buka matanya Bapak Ibu, karena mata terbuka, buka matanya. Ternyata matanya itu masih normal gitu ya. Jadi hitamnya bola matanya masih ada. Tapi ibu ini dalam kondisi lemas. Mau dikasih minum, saya bilang tidak usah dikasih minum. Orang bilang karena ini kerasukan setan. Tidak ada setan di sini, semuanya manusia. Oh ini gangguan dari iblis, enggak ada iblis di sini, semua gangguan. Sudah biarkan saja, ibunya akan siuman. Di situ mulai bahasa roh muncul, doa-doa dan seterusnya. Akhirnya saya menghentikan khotbah saya dan saya akhirnya mendoakan ibu ini. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah selesai saya ajak ngobrol. Akhirnya ibu ini cerita, dia memiliki masa lalu, memiliki kepahitan, memiliki trauma, dan trauma itu saya sulut ketika saya khotbah. Seringkali kita lupa dengan apa yang terjadi dulu, tapi kita diingatkan, ternyata kepahitan itu muncul lagi. Tidak pandang apa Tuhan, gembala, atau jemaat biasa bisa mengalami semuanya itu. Akhirnya saya jelaskan Bapak Ibu, ada seorang yang pelayan Bapak punya kuasa untuk menyembuhkan orang kesurupan. Bukan kesurupan. Kalau orang kesurupan, udahan itu matanya pasti putih. Itu saya belajar. Matanya putih, nggak ada hitamnya. Tidak selalu. Salah indikasinya. Ketika matanya masih ada, matanya normal atau matanya melodot, ini tidak. Jadi ibu itu punya masalah batin, masa lalu yang belum diselesaikan. Boleh karena itu saat itu saya ajak ngobrol cerita, tapi saksikan orang lain Bapak Ibu. Di dalam ilmu konseling saya diajari kalau lawan jenis itu nggak boleh hanya ngobrol berdua, harus ada saksi. Karena ibu ini seorang wanita, ibu wanita ya, seorang wanita maka ditemui seorang ibu yang lain. Saya ajak konseling, saya ajak ngobrol, saya gali masalahnya semuanya. Setelah digali, dia jawab sendiri bagaimana cara menyelesaikannya. Selesai Bapak Ibu. Tidak satu kata pun yang saya ucapkan terkait dengan penyembuhan luka batin itu. Ini Bapak Ibu, kita sendiri yang menyembuhkan. Ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan,
pertolongan Roh Kudus pasti nyata dalam kehidupan kita. Kita akan mampu mengampuni, kita mampu memaafkan, kita akan memiliki kasih. Karena kalau tidak, sedikit-sedikit ingat masa lalu, oh, bapak itu dulu pernah dengan saya begini, ibu itu dulu pernah begini. Kepahitan ada. Tapi ketika kita lepaskan, ketika kita mengampuni, sudah. Masalah itu tidak bisa dihilangkan, karena masa lalu tidak akan bisa dihilangkan. Tetapi kita bisa melupakannya, mengampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan hari ini kita hidup itu luncuran dari masa lalu untuk masa depan, supaya kita penuh sukacita, damai sejahtera. Mulai hari ini kita hidup sebagai manusia baru, mau melakukan hal-hal yang tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Yaitu minimal dari ucapan kita, menjaga lisan kita, tidak membuat menjadikan batu sandungan bagi orang lain. Tindakan kita senantiasa mencerminkan orang yang penuh kasih dan empati, tetapi tidak bikin rusak dan kehancuran. Dalam Amsal 10 ayat 30 dikatakan, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang asik tidak akan mendiami negeri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai dari hal sederhana. Ada pilihan, saya harus jujur atau berbohong. Pilihlah yang jujur. Jaga lisan, jaga ucapan. Kalau bisa pelan, kenapa harus keras? Kita mau belajar memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Patuh pada otoritas, patuh pada orang tua, patuh kepada pemimpin. Jangan memberontak, jangan melawan. Usul, saran, pendapat boleh, tetapi ketika pemimpin, ketika orang tua, ketika otoritas sudah memutuskan segala sesuatu, tunduklah itu. Itulah wujud dari kerendahan hati seorang hamba. Ketika kita mau melakukan keputusan yang benar dalam hal-hal yang kecil, percayalah. Ketika kita dipercaya, ketika kita diberi amanat yang lebih besar, kita bisa bertindak benar, memutuskan yang adil, memutuskan hal yang dibutuhkan oleh orang. Yang ketiga Bapak Ibu, apa dampak dari menjaga lisan dan tindakan yang bijak? Dalam Amsal 10 ayat 32 dikatakan, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bapak Ibu, di dalam kita mengucapkan kata-kata, usahakan pilih kosakata yang baik, yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang bisa diterima oleh yang lain. Oleh karena itu, pakai bahasa standar. Satu ketika Bapak Ibu saya menyaksikan ada rekan saya dari Sunda dan satu lagi dari Padang. Yang sudah pakai bahasa daerah, yang Padang pakai bahasa daerah. Ketemu di dalam terjadi situ keributan karena maknanya dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Karena itu pakailah bahasa persatuan. Ketika kita ketemu orang yang mungkin tidak tahu bahasa itu, bahaya Bapak Ibu. Gunakan bahasa kesatuan, bahasa persatuan, karena itu kan sebagai bukti orang benar. Sekali lagi, mulailah dengan kejujuran, karena kejujuran tidak akan membuat masalah. Beda dengan orang fasik, karena orang fasik itu yang ada di dalam mulutnya hanya tipu muslihat, kebohongan. Dan kebohongan yang satu ditambah kebohongan yang kedua, ditambah kebohongan yang ketiga, lama-lama seluruhnya adalah bohong. Sehingga setiap kita mengatakan apapun dimanapun selalu berpikir keras. Aku pernah ngomong apa ya dulu? Karena
kebohongan. Tetapi ketika kita jujur, apa yang katakan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya adalah sama. Sama dengan Yesus dahulu, sekarang, dan selamanya. Dialah tetap Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita bangun komitmen. Selalu minta pada Tuhan supaya bisa bijaksana, tidak salah melangkah, dan tetap berjalan di jalan Tuhan. Sekalipun kita diberi kebebasan berpikir, diberi kebebasan bertindak, tetap andalkan Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus agar hidup kita senantiasa dalam kendali Roh Kudus. Supaya apa? Terbangun hubungan baik dengan orang lain, dengan satu komunitas, dengan rekan gereja, dengan hamba Tuhan, dengan pelayan Tuhan, bahkan dengan Bapak dan Ibu Gembala. Tancapkan itu. Supaya apa? Hidup kita menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Sudah pasti ketika kita melakukan segala sesuatu, mengendalikan lidah kita, mengendalikan ucapan kita, mengendalikan tindakan kita, kita pasti akan terhindar dari tindakan kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ini penting Bapak Ibu dalam kita mengarungi kehidupan. Ujungnya, ketika semua kita lakukan, percayalah, damai sejahtera, sukacita ada pada kita. Sekalipun hari ini katakanlah beras sudah habis, sekalipun hari ini makanan tidak ada, tapi ketika kita semuanya awali dengan ucapan syukur, selalu bersyukur dengan penuh sukacita, pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Biasa Bapak Ibu, saya membawa ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam terjemahan yang lain dikatakan di sini. Saya pisahkan supaya bisa kita baca. Nah, ini dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, hendaklah kamu mengasihi semua orang. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maksud daripada ayat ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Dari keluarga terdekat, keluarga seiman, keluarga sejarah, tetangga seiman, tetangga yang tidak seiman. Terus hidup penuh kasih dan empati. Ketika itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, percayalah kita berarti sudah on the track menuju kesempurnaan seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan hari ini memampukan kita menjaga lisan dan bertindak bijaksana. Selalulah minta pimpinan Tuhan, tetap dalam suasana doa dimanapun kita berada, dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, tetap dalam suasana doa agar kita terus terhubung dengan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan, tidak menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berbahagia, sungguh bangga memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan untuk selalu menjaga lisan dan bijak di dalam bertindak. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus menolong dan memampukan setiap kita
untuk menjaga lisan dan bijak dalam bertindak. Tidak hanya melihat dari sisi manusia, sisi luarnya, tetapi mau mendengar suara Tuhan. Sehingga setiap ucapan dan tindakan kami selalu membawa berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita serahkan kepada Bapak.